Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Hidayah, CGP Angkatan ke-11 dari SMK Islam Batu, Kota Batu. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4K Budaya Positif. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 dimensi di dalamnya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Adapun visi sekolah SMK Islam Batu adalah terwujudnya tamatan yang beriman dan bertakwa, kompeten, produktif, dan kompetitif. Indikator visi yakni output sekolah menjalankan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi keahliannya, mampu berkarya sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu bersaing dalam dunia kerja dengan lulusan dari sekolah lainnya yang sama bidang keahliannya. Dan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sudah saya buat yakni visi guru penggerak, terwujudnya lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun prakarsa perubahan yang sudah saya buat yakni meningkatkan imtak murid melalui perilaku gemar mengaji. Saya memakai model Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah yakni sebagai seorang guru yang baik, hendaklah memiliki kemampuan dalam mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif. Dengan mewujudkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas, posisi kontrol guru dipahami, dan menerapkan segitiga restitusi. Adapun kaitannya dengan filosofi KHD, dengan mewujudkan budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi KHD. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud bila guru memiliki 5 nilai guru: berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Dan hubungannya dengan visi guru penggerak, terwujudnya visi guru penggerak yang melalui prakarsa perubahan dengan menggunakan metode Bagja sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Adapun budaya positif di SMK Islam Batu, disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif membentuk perilaku murid berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman, paksaan, maupun penghargaan. Adapun disiplin positif yang sudah dilakukan di SMK Islam Batu, yang pertama, anak-anak masuk sekolah dengan melepas jaket, membaca surat Yasin, berdoa, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, melakukan kegiatan upacara rutin, mengaji, istighosah, kerja bakti, bakti sosial, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan lain sebagainya.
Berikut adalah contoh dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMK Islam Batu. Kegiatan-kegiatan tersebut juga ada kegiatan tentang pengembangan diri guru, pembiasaan 5S, dan kegiatan sekolah lainnya yang dilakukan secara rutin dan bisa mendukung terwujudnya budaya positif. Yang kedua, budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dimulai dengan mengumpulkan siswa, meminta pendapatnya, dibuat kesepakatan, dan dijadikan keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ada prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan pastinya di dalam keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Ketika membuat keyakinan kelas harus ditinjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Selanjutnya, bila sudah menjadi keyakinan kelas, bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Berikut adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat di salah satu kelas. Yang ketiga, kita memahami 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau atau sebagai teman atau sebagai manajer. Sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran, kemudian membuat kesepakatan kelas. Yang pastinya dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan guru juga harus memahami tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hendaknya kita memotivasi anak-anak untuk mempunyai motivasi internal.
Dan guru juga harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dan yang terakhir, guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat bersama anak-anak. Kemudian, berikut adalah kegiatan ketika saya melakukan diseminasi budaya positif part 1. Dan ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di salah satu kelas. Berikut adalah kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Islam Batu. Kegiatan tersebut saya lakukan 2 kali. Yang pertama bersama dengan Bapak Ibu guru produktif. Kegiatan tersebut saya lakukan sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini yang kami hormati, khususnya hari ini adalah Bapak Ibu guru produktif SMK Islam Batu. Mohon izin menyampaikan beberapa salam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin. Model pembelajaran kita di CP pembelajaran kita di kurikulum merdeka. Kita laksanakan selama ini. Ada sosialisasi penyuluhan, ada kegiatan yang bisa kita saksikan. Ya, betul. Ada yang namanya keyakinan. Kamu membersihkan halaman. Silakan kamu berdiri di sini selama 15 menit. Itu adalah kita dari ketika guru sebagai pembuku. Bagaimana ketika anak itu memperbaiki perilakunya, kita punya berbagai macam kategori. Bagaimana memberikan motivasi, bagaimana kita memberikan punishment. Monggo kita sama-sama belajar menciptakan lingkungan yang positif. Tepuk 3, tertawa 3 kali. Tepuk 4, tertawa tanpa suara.
Berikut adalah kegiatan saya ketika membuat keyakinan kelas di salah satu kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mengabsen Ahmad Budi, Faisal Habib, Anasfa, Sip, Ambi Matun, luar biasa. Buat keyakinan kelas. Apakah yang dimaksud keyakinan kelas? Apa beda peraturan kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebaikan atau kebajikan di kelas kalian. Contoh ya, contoh. Nilai kebajikan di kelas ini adalah saling menyayangi bersama teman. Yang kedua saling menghargai. Itu ya, bisa dipahami? Nanti guru akan memberikan satu persatu kepada kalian semua sebuah kertas kecil yang nanti kalian isi dengan keyakinan kelas kalian. Ya, nanti kita tempel di kertas tulis. Itu nanti kita pilih yang paling banyak, yang paling bagus, nilai-nilai kebajikannya itu yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas 11B. Gitu ya, bisa dipahami? Ada yang bertanya? Maka kita ambil saling menghargai menjadi keyakinan kelas 11B. Anak-anak antusias sekali ketika pembuatan keyakinan kelas. Tidak perlu diberi nama, jadi boleh menuliskan keyakinan kelasnya. Saling menghormati, tidak berkata-kata, ya. Jadi nanti itu kita pilih yang paling banyak untuk dijadikan saya ulang ya. Keyakinan kelas ini nanti kita
Oke, ada yang bisa membantu saya mengelompokkan kompak, saling menghargai, oke. Bisa menerima pendapat, saling menghargai, menyayangi, menghormati, tidak rasisme, menghargai, Setelah keyakinan kelas terbentuk, saling toleransi. guru dan siswa melakukan tinjauan ulang terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saling menjaga kerukunan alias kompak, saling menghargai, lebih kompak keren. Yang ini jangan ya deh ya. Feel your hand, oke. Saling kompak, oke. Saling menghargai, menghargai. Keren. Saling menghormati, solidaritas, kompak. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nanti setelahnya keyakinan kalau sudah PKP itu yang pertama saling menghargai, menghormati, kerjasama dan kompak, menjaga kerukunan dan beriman bersyukur kepada Allah, menjaga sholat jamaah. Kemudian tidak berkata kotor, tidak mudah berdarah teman, tidak melakukan apa itu? Coret. Jadi hari ini kalian sudah berhak menjadi orang yang luar biasa dengan saling menghormati, dengan saling menyayangi. Terciptanya kerukunan itu tergantung depend on you, tergantung kalian semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Pertemuan kali ini Ibu itu saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dilanjutkan dengan diseminasi budaya positif yang kedua. Ditujukan untuk semua Bapak Ibu guru SMK Islam Batu. Kegiatan berlangsung lancar. Jatuh dua menjadi terpecah. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara sore hari ini berlangsung lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seminasi, baik ya. Oke, kita mulai ya. Kita berangkat dong Bapak Ibu semuanya ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga.
diseminasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. SBK yang kedua ya, keluarnya adalah benar di tangan, salah di mulut. Ya, keluarnya adalah benar di jari, salah di mulut. Siap ya Bapak Ibu ya? Baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 3 tambah 4. Benar di tangan, berarti berapa? 7 kan? Benar di tangan, salah di mulut. Ini ya? Ini ya? Satu aja ya? Benar di tangan, salah di mulut. Kita cepet-cepetan. Nanti yang betul dapat souvenir dari Pak Haji. Oke ya, kita mulai. 5 tambah 3. Keren. Lagi ya. 1 tambah 7. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, kita kembali ke slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Islam Batu, yang terhormat Bapak Ibu Waka staf Kajur, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMK Islam Batu. Salawat serta salam marilah tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak, yakni aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Nurul Hidayah SPSI. Oke, untuk acara yang selanjutnya langsung saja kita mulai untuk sambutan sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Bu Nurul Hidayah SPSI. Kepada Bu Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya sebelum memulai materi memberikan pantun gitu ya. Tadi panjenengan bilang cakep. Petilah mangga dengan galah. Jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara sore hari ini berlangsung lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wal umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, waka, staf dan Dewan Guru SMK Islam Batu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita ada di acara diseminasi budaya positif di rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum materi kami paparkan, mohon izin kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang sore hari ini ada di acara ini dengan posisi yang insya Allah pasti masih luar biasa. Baik, izinkan saya memaparkan materi kurang lebih sekitar 60 menit. Terima kasih. Sebelum acara materi, izinkan saya memberikan ice breaking ya.
jangan nanti tinggal tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap diseminasi. Baik ya. Oke, kita mulai ya. Yang bergas dong Bapak Ibu semuanya ya. Tepuk 1, yes, tepuk 2, Oke, tepuk 3, semangat. tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap diseminasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Speaking yang kedua ya, clue-nya adalah benar di tangan, salah di mulut ya. Clue-nya adalah benar di jari, salah di mulut. Siap ya Bapak Ibu ya? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. 3 tambah 4. Benar di tangan berarti berapa? 7 kan? Benar di tangan, salah di mulut. Gitu ya? Gitu ya? Satu aja ya. Benar di tangan, salah di mulut. Kita cepet-cepetan. Nanti yang betul dapat souvenir dari Pak Aji. Oke ya, kita mulai. 5 tambah 3. 9. Keren. Lagi ya. 1 tambah 7. 10. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, kita kembali ke slide. Ya. Hari ini saya mengadakan diseminasi budaya positif. Memang rangkaian dari kegiatan guru penggerak saya. Ya, slide yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Hidayah CGP Angkatan ke-11 dari SMK Islam Batu, Kota Batu. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Ini adalah tagline dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebetulnya yang disebut guru penggerak adalah kita semua Bapak Ibu guru yang ada di kurikulum Merdeka. Perlu kami ingatkan bahwa hari ini kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, ada gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Tentunya kita semua hari ini sudah akrab dengan yang namanya P5 ya Bapak Ibu ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian saya ingin refresh kembali apa yang menjadi visi sekolah kita, yakni apa? Visi SMK Islam Batu adalah terwujudnya tamatan yang beriman dan bertakwa, kompeten, produktif dan kompetitif. Oke ya, dengan indikatornya adalah output sekolah menjalankan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi keahliannya, mampu berkarya sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu bersaing dalam dunia kerja dengan lulusan dari sekolah lainnya yang sama bidang keahliannya. Kemudian visi sekolah kita mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif, fleksibel, dan berwawasan Islami. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek, meningkatkan mutu pendidikan pada bidang keahlian sehingga kita bisa bersaing di dunia kerja. Dan yang keempat, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berakar pada sistem nilai agama dan mengacu pada standar kompetensi keahlian. Nah, ini adalah salah satu tugas saya di kegiatan guru penggerak. Apa? Visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, ini insya Allah saya ambil hanya satu nilai saja di profil pelajar Pancasila, yakni terwujudnya lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan impact murid melalui perilaku gemar mengaji,
Kenapa ini saya ambil? Itu karena kita kegiatan mengajinya insya Allah juga tidak main-main gitu ya. Memakai model bagja. Apa itu gitu ya? Kalau panjenengan ada di guru penggerak insya Allah mengenal yang namanya bagja. Kita membuat pertanyaan utama, kita mengambil pelajaran, kemudian kita menggali mimpi, kita menjabarkan rencana dan kita mengatur eksekusi. Oke. Prakarsa perubahan adalah meningkatkan intak murid melalui perilaku gemar mengaji. Alhamdulillah di SMK Islam sudah berlangsung mengaji bilkolam dan tambah satu, Bu Arfan, yakni kelas tafid. Di pertanyaannya adalah mengapa kita perlu melaksanakan kegiatan tersebut dan bagaimana cara mewujudkan program tersebut. Kita ada tindakan melakukan komunikasi dengan guru agama Islam supaya kita bisa mencari informasi tentang lembaga yang bisa kita ajak kerjasama dalam mewujudkan program tersebut. Next. Oke, kita ambil pelajaran apa inovasi yang bisa dilakukan agar program mengaji bisa berjalan. Guru agama Islam bekerjasama dengan kebetulan Yayasan PIK di Singosari guna menjaring murid yang punya kemampuan yang berbeda. Kemudian kita menggali mimpi. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjalankan program tersebut? Nah, itu panjenengan bisa langsung membaca. Dan tindakan yang kita ambil adalah kita melakukan penjaringan dengan tes awal sehingga anak-anak masuk ke kelas bilkolam yang mana gitu ya. Dan insya Allah perasaan saya dengan adanya program tersebut itu bahagia karena bisa meningkatkan kemampuan siswa di bidang spiritual. Kegiatan dilakukan setiap hari Jumat setelah kegiatan istighosah. Kemudian kita menjabarkan rencana. Apa langkah-langkah untuk membentuk kelas tersebut dan berapa lama target membentuk kelas tersebut. Insya Allah ada buku prestasi, ada target yang harus dipenuhi siswa sehingga anak-anak bisa masuk ke kelas bilkolam yang mana dan kelas tafid. Kebetulan karena kita ada kelas tafid melalui beasiswa tafid, dan alhamdulillah ada kurang lebih 5 ya Bu Afifah ya. Yang terakhir ini atur eksekusi. Siapa saja yang saya libatkan dalam rencana mewujudkan rencana ini? Apa saja perannya dan siapa yang bertanggung jawab? Jadi menyusun kemarin itu tim keagamaan, yakni guru agama, kemudian bekerja sama dengan lembaga eksternal, dan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah dan guru agama Islam. Oke, kita mulai dari budaya positif yang sudah ada di SMK Islam. Masih semangat ya Bapak Ibu ge? Oke ya, kita tepuk semangat ge. Tepuk semangat ge. Misalnya saya bilang tepuk semangat. Semangat gitu ge. Ya mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Sebagai seorang guru yang baik, hendaklah memiliki kemampuan dalam mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif. Budaya positif bisa diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, dengan membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kemudian panjenengan semua memahami posisi kontrol sebagai guru yang mana. Kemudian kita memahami antara motivasi, hukuman, atau penghargaan. Kemudian kita juga memahami kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir menerapkan segitiga restitusi. Next. Oke ya. Apa hubungannya budaya positif dengan filosofi QHD, dengan nilai guru penggerak dan visi guru penggerak? Budaya positif dengan mewujudkan budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD. Pendidikan bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat dan manusia seutuhnya. Budaya positif juga terwujud bila guru memiliki 5
nilai dan peran, yakni apa? Berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Kemudian terwujudnya visi guru penggerak yang melalui prakarsa perubahan dengan bagja tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita di SMK Islam Batu kita sudah punya beberapa budaya disiplin positif. Ya, disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin panjenengan asing gitu ya, apa yang dimaksud kebajikan universal. Kemudian tapi insya Allah tidak asing dengan keyakinan kelas gitu ya. Disiplin positif membentuk perilaku murid berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau paksaan atau penghargaan. Nah, ini beberapa disiplin positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu bisa membacakan. Ya, Bu Regina, monggo bisa dibacakan. Masuk sekolah dengan melepas jaket, membaca surat Yasin dan doa, menjaga 5S senyum, sapa, salam, sopan dan santun, kegiatan upacara setiap hari Senin, kegiatan mengaji bagi yang terlapar. Sampai bawah dulu. Dilanjutkan Bu Ainun mungkin ya. Bu Ainun nomor 6 sampai 10. Kegiatan mengaji dan istighosah, kerja bakti, bakti sosial, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, kegiatan sosialisasi dan pembimbingan, kegiatan PKL, Outing kelas dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan yang menjadi disiplin positif. Ini contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ada mengaji istighosah, anak yang terlambat kita minta untuk mengaji. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya banyak sekali. Ini ada PKL, ada kegiatan pramuka, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kompetisi gitu ya. Kemudian ada sosialisasi penyuluhan. Nah, ini pengembangan diri guru. Insya Allah sekolah sangat mendukung, memfasilitasi pengembangan diri guru. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu insya Allah akan kita jadikan budaya sehari-hari ya. Nah, ini kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan di tahun kemarin. Nah, ini diseminasi budaya positif pertama. Sekarang adalah part 2 gitu ya. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa yang dimaksud keyakinan kelas? Kenapa harus dibuat? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dimulai dengan mengumpulkan siswa, meminta pendapatnya sehingga dibuatlah kesepakatan dan dijadikan keyakinan kelas gitu ya. Ini adalah prosedurnya. Jadi mohon harapan kami itu nanti panjenengan dalam membuat keyakinan kelas itu menjadikan kata-kata yang tadinya negatif menjadi positif. Contoh, tidak terlambat lagi, tidak ramai di kelas, tapi kita bentuk menjadi kalimat yang positif. Contoh apa? Rukun gitu ya, datang tepat waktu, menghargai teman, menjaga solidaritas kekompakan, berkata yang positif. Karena kemarin ada, Bu, tidak berkata kasar. Akhirnya kalimat itu kita ubah menjadi positif. Saya menyampaikan kepada anak-anak, jangan lo ya, lo ya, jangan gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Baik ya, next. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang bisa panjenengan buat bersama anak-anak. Contohnya, setiap kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan kegiatan ya. Jadi ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas panjenengan semua. Next. Oke. Di keyakinan kelas itu kita usahakan bisa terlihat,
bisa dirasakan. Jadi anak-anak itu berperilaku yang betul-betul karena motivasi internal, bukan karena terpaksa. Jadi ada kepekaan, ada empati gitu ya. Nah ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 11 DKV. Insya Allah semua kelas itu saya minta membuat keyakinan kelas. Jadi panjenengan semua, Bapak Ibu guru, tidak hanya wali kelas setiap panjenengan masuk ke kelas-kelas panjenengan itu kami mohon, kami harapkan panjenengan semua membuat keyakinan kelas masing-masing, bukan hanya wali kelas saja. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di 10 TKJ. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol, gitu ya. Apa saja, Bapak Ibu? Next. Nah, apa yang dimaksud dari 5 posisi kontrol guru? Jangan sampai salah baca nih, Bapak Ibu. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Monggo mungkin saya bisa dibantu membacanya, Bu Nana. Monggo. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Yang kelima, guru sebagai manajer. Baik. Nah, panjenengan nanti bisa bertanya-tanya, saya ini sekarang posisi di mana? Apakah sebagai penghukum? Penghukum ini biasanya kita dapati di guru piket. Contoh, ada siswa terlambat. Mbak, Mas, sampean tidak datang tepat waktu, terlambat. Ya, sekarang berdiri di sini selama 15 menit itu adalah bentuk kita sebagai guru yang menghukum. Kemudian, pembuat merasa bersalah. Ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, gitu ya. Jadi contoh nih ya, Nana tahu nggak sih? Itu salah loh, Nah. Jadi dengan bahasa yang seperti yang lembut, akhirnya si Nana ini merasa bersalah. Iya Bu, saya iya, ayo ya bagus ya. Nah, kebetulan Bu Nana adalah guru BK. Saya pribadi juga sering sekali membuat posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu seperti apa? Ada siswa yang bagaimanapun panjenengan hanya melihat saja, oh siswa itu sepatunya putih, tapi hanya mantau saja. Oh siswa itu jilbabnya salah, tapi kita hanya memantau saja. Sebagai teman, sebagai manajer, nah sebaiknya posisi kontrol guru itu sebagai siapa? Sinten Bu, Pak? Manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran, gitu ya. Kemudian membuat kesepakatan kelas, melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulang kembali ke pelanggaran yang lama atau sama, gitu. Contohnya, gitu ya. Ini contoh nih ya. Puput itu hari ini tidur di kelas ketika jam pembelajarnya agama Islam. Puput dipanggil oleh guru BK atau kepala sekolah, gitu ya. Puput, kenapa Puput saya panggil? Puput akan menjawab, ya Bu, tadi saya tidur di kelas. Puput, Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu tidak akan menghakimi, tapi kita mencari solusi bersama-sama, gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab Puput tidur di kelas? Oh, pelajarannya membosankan, lo nggak ngantuk, oh gitu ya.
Baik gitu ya. Jadi Puput ingat dengan keyakinan yang sudah kita buat kemarin. Senang gitu ya, bahagia di kelas Lalita. Senang, bahagia di kelas gitu ya. Terus merasa semangat gitu ya. Nah itu kalau guru sebagai manajer berarti Puput harus ingat bahwa punya keyakinan harus apa kemarin? Bahagia ya kan? Tanggung jawab, tidak tidur di kelas itu keyakinan kita. Lanjut. Nah, motivasi, hukuman dan penghargaan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi tolok ukur kita. Sebetulnya apa sih yang harus kita berikan? Mudah-mudahan itu memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya. Waktunya upacara 6.30. Kalau nggak dibengoi gurunya juga nggak ke lapangan. Itu berarti anak-anak belum memiliki motivasi internal. Oh sekarang 6.30, jadi saya harus ke lapangan. Oh sekarang waktunya upacara. Ya, jadi seperti itu contohnya. Jadi anak-anak bisa melakukan dengan sadar. Lanjut saja. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Diharapkan Bapak Ibu itu memahami kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Apa saja? Ada namanya kita bertahan hidup. Ada yang namanya kasih sayang. Ada yang namanya kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kenapa? Kembali input lagi Bu Ida. Nah, kenapa Bapak Ibu guru itu diharapkan itu memahami 5 dasar kebutuhan anak. Jadi contohnya ya Bapak Ibu kalau ada anak-anak di kelas Bapak Ibu yang hobinya minta bekal temannya, berarti anak tersebut mungkin di rumah dia kurang dapat logistik atau apa dari perhatian makan dari orang tuanya. Berarti dia butuh apa? Bertahan hidup. Gak makan, kalau udah makan smartphone seperti itu berarti anak-anak butuh bertahan hidup. Misalnya di kelas anak-anak itu senangannya nempel-nempel ke gurunya, Bu Nana gitu ya. Aku loh Bu Nana, hari ini aku sedih. Kira-kira anak-anak itu butuh yang mana? Kasih sayang. Ketika Bapak Ibu guru itu terlambat masuk kelas sehingga anak-anak itu keluyuran, lempar-lemparan kertas, amburadul. Kira-kira anak-anak butuh yang mana? Kebebasan, kesenangan. Ketika anak-anak itu ngapunten, ada perilaku menguasai teman, hampir baliye gitu ya. Kira-kira anak-anak itu membutuhkan apa? Penguasaan, ingin menguasai ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak tersebut, insya Allah kita akan tepat dalam menangani needs. Nah ini adalah segitiga restitusi. Apakah itu? Guru diharapkan bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi ya, segitiga restitusi itu ada 3 kan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya contohkan dengan Bu Puput gitu ya. Ketika panjenengan mengetahui ada siswa yang salah, bermasalah, panjenengan panggil yang bersangkutan. Kemudian panjenengan melakukan yang namanya apa? Menstabilkan identitas gitu ya. Kenapa Bu Puput, Puput saya panggil ke sini? Oh iya Bu, karena saya tadi rame atau mengantuk atau tidur di kelas. Nah, jadi seperti itu contoh-contohnya kalimat yang bisa digunakan di segitiga restitusi. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Iya, tahu. Bu Nurul dulu juga pernah melakukan kesalahan, tidur di kelas. Dulu juga pernah mukul teman gitu ya.
Tapi hari ini kita tidak dalam mencari siapa yang salah. Kita mencari solusi bersama-sama. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita harus mengingatkan anak-anak itu punya keyakinan kelas seperti apa, gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada kebetulan yang kembali tadi. Nah, ini adalah kelas 10X. Tindakan yang dilakukan adalah menyenggol, gitu ya, menyenggol temannya dengan cara duk 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 duk, gitu ya. Jadi senggolan itu yang mengakibatkan aktivitas dia juga dapat duk 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 dari temannya, gitu ya. Alhamdulillah yang bersangkutan dengan yang diduk-duk tadi itu sekarang jadi soulmate, jadi sahabat karib, ya. Oke, next. Nah, ini adalah imajinasi saya tentang murid di masa depan. Panjenengan kemarin ketika saya ajak beberapa bapak ibu guru saya ajak berdiskusi tentang imajinasi murid di masa depan, insya Allah tidak ada yang menginginkan hal yang buruk terhadap siswanya. Ngoten nggih, Pak Haji nggih. Kemarin Pak Haji semangat sekali, ya. Hari ini juga semangat. Oke ya. Nah, next. Nah, demikian. Terima kasih telah ada di ruangan ini, begitu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini, tepuk tangan dong untuk saya. Mudah-mudahan ini kegiatannya real Bapak Ibu. Sebetulnya kegiatan ini memang harus saya lakukan di sekolah SMK Islam. Kebetulan apalagi saya juga selain gubernur, saya juga ngapunten kepala sekolah, gitu ya, harus menyampaikan. Kalau saya harus menyusun jadwal lagi, panjang nanti repot lagi, gitu ya. Jadi mohon maaf, monggo kita sama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang positif dengan budaya yang positif sehingga anak-anak pun bisa menjadi output yang positif. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita gali yang jadi asetnya anak-anak. Ngapunten ya, kalau hari ini panjenengan tidak serp dengan sikap sifat tingkah lakunya anak-anak, mohon kita sama-sama menggali yang jadi asetnya anak-anak. Bisa jadi pangapunten yang 75% kelihatan jelek di mata panjenengan atau di mata saya, ternyata 75% itu yang bisa merubah sesuatu potensinya di masa depan. Karena banyak sekali ternyata anak-anak kita yang tadinya, gitu ya, kita keluhkan rewel, wangel, tapi ternyata hari ini mereka giat dalam melakukan pendidikan lebih tinggi menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, gitu deh. Baik, saya rasa cukup sekian. Nanti kita sambung lagi karena panjenengan kelihatannya sangat fresh gitu ya. Fresh gitu lah. Fresh sekali gitu ya, apalagi ditemani dengan es teh gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini di diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bisa menjadi positif untuk lingkungan kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depannya menjadi lancar, barokah, fitunya wa akhiran. Amin. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il a'dha'i wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'il ghuduri was sayyi'at wa tarfa'una biha inda a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK Islam Batu, Kota Batu. Salam bergerak, salam bergerak. Alhamdulillah, saya sudah melakukan diseminasi budaya positif di SMK Islam Batu. Mudah-mudahan SMK Islam Batu bisa menciptakan lingkungan yang positif dengan budaya positif untuk anak-anak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giseli Gali Putri Deviani. Saya sebagai produksi pemasaran. Dari hasil desain dinamik budaya positif, kesimpulan yang saya mengerti yaitu posisi pengguru. Dengan menerapkan segitiga restribusi, guru harus menjadi manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhaya, saya CGP angkatan ke-11 dari SMK Islam Batu, Kota Batu. Salam bergerak, salam bergerak. Kebetulan hari ini saya selaku guru penggerak, saya juga melaksanakan SMK Islam Batu. Dan saya sudah melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif. Harapan saya semoga sekolah SMK Islam Batu menjadi lingkungan positif dengan budaya positif dan berkontribusi bisa bekerjasama dengan baik dalam menerapkan segitiga restribusi dan berperan sebagai manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.